Hai Ko Rafael, gimana nih kabarnya? Hai Cindy, baik, puji Tuhan, baik. Kamu apa kabar? Baik. Wah, udah lama banget ya gak ketemu ya. Akhirnya bisa satu acara lagi. Iya. Dan kemarin ini kan sempat pandemi nih Ko. Terus kan kita di industri entertainment pasti kan ada pengaruhnya gitu ya. Ada kayak misalnya jadi nggak ada job atau lain-lain gitu. Terus Koko waktu itu kegiatannya gimana nih Ko? Oh, kayaknya nggak cuman industri hiburan, pelaku industri hiburan yang kena imbas dari pandemi ini. Kayaknya semuanya ya, seluruh dunia dapat imbasnya. Tapi untuk aku pribadi, memang waktu pandemik itu struggling banget karena kerjaan banyak yang akhirnya di hold gitu. Terus udah gitu selama hampir berapa bulan ya aku nggak ada kerjaannya. 6 apa 7 bulan lah gitu aku nggak ada kerjaan. Berarti dari awal pandemi tuh Kok? Dari awal pandemi aku sampai mikir aduh gimana ya untuk cara mencukupi pengeluaran aku di Jakarta ini, harus cari cara kayak gimana ya. Waktu itu tuh pengeluarannya apa aja Kok kira-kira? Pengeluaran kayak sehari-hari, kayak untuk makan sehari-hari, terus aku juga masih ada beberapa cicilan yang harus dibayar gitu, terus harus memenuhi kayak kasih jajan buat adik-adik dan orang tua juga gitu. Jadi gimana ya ini aku caranya untuk bisa semuanya terpenuhi saat itu gitu. Sampai putar otak. Ya akhirnya aku minta hikmat lah sama Tuhan gimana ya ini aku harus kerja apa ya. Masa pandemik gini memang lagi susah semuanya gitu. Terus akhirnya aku beride telepon adekku di Garut waktu itu. Jadi adekku memang dia suka masak. Suka masak, terus aku kayak ngelihat memang teman-temanku juga banyak yang akhirnya jualan gitu. Untuk jualan makanan tuh banyak banget waktu awal-awal pandemik gitu. Emang ya. Kayak sih kayak semuanya online shop mulai keluar-keluar gitu ya kayak makanan. Betul. Terus apa tuh kopi gitu kan, kayak minuman-minuman. Nah banyak juga orang yang beranggapan kayak si Rafael buka online shop makanan ini kayak latah aja ikutin tren pandemik gitu. Sementara cerita di baliknya ada ya. Padahal sebenarnya itu bener-bener yang aku berharap cuman sama jualan aku itu gitu. Jadi aku telepon adekku gimana ya, ada ide nggak kakak di sini jualan apa yang simple, yang bisa dimasak di Jakarta yang nggak harus repot gitu masaknya apa gitu. Akhirnya adekku mengidekan menjual bakso aci. Bakso aci. Namanya waktu itu bacil, bakso aci kecil. Oh, jadi kecil-kecil. Kecil-kecil. Jadi memang itu di Garut tuh banyak banget yang jualan itu. Jadi ya udah, akhirnya aku coba deh untuk jualan bakso itu. Gitu. Terus Kok waktu itu bikin sendiri baksonya? Bikin sendiri. Bener-bener mood Koko yang bikin nih? Iya, aku ngulenin sendiri, terus udah gitu aku siapin bumbu masakannya sendiri, terus kadang-kadang juga manajerku bantuin untuk belanja ke pasar, karena aku kan bingung ya, maksudnya jarang untuk belanja ke pasar gitu, apa yang dibutuhin cari di mana, terus harganya juga kadang-kadang kalau misalnya belanja sendiri suka nggak ngerti harga, akhirnya diketok harganya mahal, nggak ada untungnya juga gitu. Dan pada saat itu ya udah mau nggak mau aku ngelakuinnya semua sendiri, packagingnya sendiri, nganterin pesen-pesenin ojek online buat nganterinnya sendiri semuanya. Saat itu berarti bikinnya di Jakarta? Bikinnya di Jakarta. Terus kan Koko kan kayak apa ya, terkenal gitu kan, kayak public figure yang bener-bener kayak mungkin di atas gitu ya. Terus jualan bakso aci akhirnya saat itu, terus perasaan Koko tuh gimana saat itu? Itu sebenarnya aku bergumul banget sih, bergumul parah banget kayak gini. Tapi kalau misalnya aku nggak ngelakuin ini, aku nggak akan bisa bertahan hidup juga di Jakarta. Tapi kalau misalnya aku ngelakuin ini, apa pandangan orang lain? Pada saat itu aku berpikir seperti itu. Aku yang masih kayak memikirkan orang lain nanti menilai aku seperti apa ya gitu. Kalau dibandingin tahun 2010-2011 aku yang lagi ada di atas banget gitu, yang istilahnya nggak pernah mikirin bulan depan harus bayar cicilan pakai apa, udah pasti ada gitu. Nah kalau sekarang ini aku yang mikirin gini, aduh bulan ini belum ada loh buat bayar listrik misalnya. Bulan depan aku kasih mama aku dari mana ya gitu. Tapi aku masih berpikir gini, tapi kalau gue jualan bakso aci, orang-orang tuh bakal berpikir kayak, apa? Iya, gila si Rafael sampai jualan bakso aci gitu, pasti kan ada yang seperti itu. Tapi akhirnya aku
aku berdoa sama Tuhan dan ya udah, aku mau mengesampingkan ego aku gitu. Aku tidak peduli dengan omongan orang karena memang harus terjadi gitu. Ya udah, aku akhirnya jualan bakso aci itu. Tapi saat itu juga aku nggak yang berterima kasih sama Tuhan kayak Tuhan terima kasih ya udah kasih hikmat aku akhirnya dikasih ide buat jualan bakso aci ini. Tapi aku tetap mengeluh sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan kayak seolah-olah yang menghadapi pandemik itu cuman aku sendiri gitu. Jadi aku yang berpikir gini, kok aku harus merasakan hal ini gitu, harus berbuat hal ini. Betul gitu, aku kayak gini, Tuhan nggak seharusnya tempatkan keadaan yang seperti ini dalam hidup aku gitu. Mau sepandemiknya juga harusnya Tuhan siapin semua, Tuhan cukupin semua gitu. Kenapa sih aku harus ada di titik ini gitu. Jadi aku meskipun kelihatannya kayak santai-santai aja gitu menjalani jualan online shop makanan ini happy-happy aja, tapi kalau aku lagi sendiri aku suka berontak sama Tuhan. Aduh Tuhan, apa lagi sih gitu. Nggak seharusnya deh aku jualan bakso aci yang biasanya aku nyanyi di atas panggung gitu, terus udah gitu muncul di depan TV, terus sekarang harus jualan bakso aci, masak sendiri, bukan yang ada pegawai untuk aku suruh bikin sendirian, bener-bener sendiri, potongin bawang sendiri, terus kayak ngegiling bumbu sendiri semuanya. Ya begitulah. Terus akhirnya kayak berjualan bakso aci itu mencukupkan pengeluaran Koko kah atau gimana? Enggak sih. Enggak juga. Makanya itu cuma bertahan 2 bulan aku jualan di Jakarta, dan setelah 2 bulan ini aku lihat kayak semua pendapatannya cuman bisa mencukupi untuk kayak makan sehari-hari aja. Listrik juga aku masih kayak belum tercukupi gitu. Ya udah, akhirnya aku berpikir lagi ini kayaknya nggak bisa diterusin sih. Ya udah, aku akhirnya berpikir satu-satunya jalan ya aku masih punya keluarga di Garut. Aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke Garut karena di Garut kan pasti living cost-nya nggak sebesar di Jakarta. Aku masih bisa ada keluarga juga, ada adekku, ada mamaku, dan di Garut juga nggak semahal di sini lah semuanya gitu. Akhirnya udah memutuskan di Garut, dan aku di Garut selama 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Terus akhirnya gimana tuh kayak akhirnya Koko bisa bertahan dan survive sampai 3 bulan di Garut, terus balik lagi ke Jakarta untuk melanjutkan pekerjaan mungkin? Di Garut sebenarnya itu cukup menghibur lah karena support dari keluarga. Iya, jadi ketemu sama orang tua, ketemu sama adik-adik, sama ponakan-ponakan, jadi kayak bisa sedikit nggak stres lagi, iya, nggak stres, kayak bebannya berkurang lah gitu. Benar ada mainnya sama mereka gitu, tapi sambil juga terus berdoa supaya dapat kerjaan, karena memang kan kerjaan di stop juga, tapi ada beberapa kerjaan yang memang bisa dilakukan ternyata gitu ya. Tapi kok nggak datang juga ya kerjaan ke aku ini gitu. Ini mau sampai kapan aku harus kayak gini gitu. Jadi pada saat di Garut juga aku nggak berani cerita sih sama keluarga aku. Ya masih tetap terus sama Tuhan kayak, aduh Tuhan gini banget nih gitu, kayak aduh nggak mungkin banget, gimana ya gitu, udah sampai kayak stuck banget gitu. Akhirnya ke Jakarta gimana tuh Kok? Akhirnya ke Jakarta ada kerjaan, dan puji Tuhan ada beberapa kerjaan yang nggak sering, nggak besar juga sih. Jadi kayak ke Jakarta cuma sekali, balik lagi ke Garut gitu, karena jeda kerjaan ke yang satu ke yang lain tuh lumayan cukup lama. Iya, jadi kalau misalnya aku berpikir kayak, ya kalau misalnya aku tinggal di Jakarta, ini duit hasil kerjaan ini untuk misalnya 3 minggu habis juga nih buat ini. Ya udah, aku akhirnya pulang pergi ke Garut gitu, Garut Jakarta. Dan aku juga sempat kayak gini, aduh, bilang ke manajerku, Kak, kalau misalnya kerjaannya cuma satu-satu gitu kayaknya mendingan nggak usah diambil deh, karena jadi bingung juga ya gimana nantinya. Ongkosnya lumayan kan. Terus udah gitu ya belum mikirin nanti harus pakai baju apa ini itu, jadi pusing gitu. Nah tapi waktu itu setelah sekian lama akhirnya mepet juga, ya udah semua serba kepepet, jadi kayak ya udah Kak, ambil aja deh gitu. Mau gimana lagi ya, aku mikirnya gimana nanti deh gitu. Gimana nanti. Dan saat itu
bulan September berarti udah lumayan lama. Pandemik tuh Maret ya kan? Maret, PSBB ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan berarti. Terus Itu waktu itu benar-benar full bingung-bingung gitu ya kok ya? full bingung. Udah 3 bulan di Garut, aduh gimana ya? Nggak mungkin nih aku di Garut diem-diem aja. Iya. Aku udah berpikir gini kayak, wah kayaknya mungkin aku harus mulai buka usaha di Garut sendiri gitu. Dan kamu tahu nggak, ketakutan terbesar aku tuh aku harus balik ke Garut lagi iya. gitu. Karena aku dari dulu nggak mau untuk balik ke Garut untuk meneruskan usaha keluarga gitu. Aku tuh paling nggak suka disuruh jualan ini itu, nggak suka. Dan pada saat itu aku dihadapkan dengan ketakutan terbesar aku gitu. Aku berpikir kayak, wah gila kayaknya gue harus buka usaha nih akhirnya di Garut, tapi apa ya gitu. Dari situ Bener-bener kayak kehilangan arah banget iya, ya Kok ya? iya kehilangan arah. Bukannya bersyukur sih, maksudnya bersyukur kayak karena masih ada keluarga, tapi aku masih tetap pada saat itu ngeluh sama Tuhan terus kayak Bertanya-tanya Iya. gitu ya, kenapa harus melalui ini semua? aku mau buka usaha tapi uangnya dari mana Tuhan, modalnya dari mana gitu. Terus orang tua pun juga nggak akan bisa support kasih modal yang besar untuk bisa buka usaha di Garut gitu. Dan akhirnya ya udahlah mau nggak mau aku balik lagi ke Jakarta untuk satu pekerjaan saat itu. Satu pekerjaan itu, nah begitu aku pulang ke Jakarta itu bener-bener aku yang ngerasa gini, wah oke, ini harus aku hadepin. Ini chapter baru yang aku harus hadepin gitu. Sendiri waktu itu di apartemenku sebelum aku jalanin syuting itu sendiri, terus udah gitu bengong lihat sosial media. Nah, buat kamu juga yang mungkin sedang mengalami titik terendah dalam hidup, merasakan sendirian, gak ada orang yang support, kamu pasti butuh banget sahabat yang bisa mendengarkan cerita kamu. Kita, Super Youth, mau banget dengerin cerita kamu dan juga saling mendoakan untuk bisa saling menguatkan. Dan kami percaya melalui doa Tuhan menonton kalian ketika mengalami titik terendah dalam hidup. Yuk semuanya langsung hubungi Sahabat 24 dengan nomor di bawah ini ya. Aku ketemu manajerku, aku langsung bilang sama manajerku gini, Kak, aku pengen didoain. Seumur-umur aku nggak pernah mau didoain sama siapapun. Sama pendeta sehebat apapun aku bilang kayak gini, ya oke dia boleh pendeta, tapi doa gue sama doa pendeta itu sama buat Tuhan. Maksudnya ke Tuhan juga ngapain didoain gitu. Ngerasa kayak gini, ini hidup aku udah nggak berguna lagi gitu. Sedih, hancur, bingung. Aku udah sebejat-bejatnya ini. Terus ketika aku punya masalah, aku selalu yang ada bukannya bersyukur. Ya menyalahkan Tuhan, sangat-sangat menyalahkan Tuhan gitu. Itu benar-benar titik terendah Koko dalam hidup ya?